Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan pada PT Siantar Terbuka yang beranggotakan yang pertama yaitu Fitriya Muzalifah, yang kedua Siti Inayatun Naimah, yang ketiga Sabila Hairunisa. Oke, sebelum masuk ke pembahasan analisis laporan keuangan PT Siantar Top, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran umum perusahaan. Siapa sih PT Siantar Top itu? PT Siantar Top pertama kali didirikan pada tahun 1972 sebagai pelopor industri makanan ringan di Jawa Timur. Pada tahun 1996, Siantar Top tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Saat ini, PT Siantar Top terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan garda terdepan yang bergerak di bidang manufakturing makanan ringan. PT Siantar Top mulai melebarkan sayapnya, melakukan ekspansi di berbagai kawasan Asia, salah satunya China. Seiring dengan berjalannya waktu, PT Siantar Top terus melakukan pembenahan dalam segi kualitas produk sehingga bisa diterima di berbagai kalangan. Dan karena kualitas produknya ini, kini berbagai macam produk PT Siantar Top dapat dinikmati oleh konsumen yang tersebar di mancanegara. Selanjutnya, visi dan misi dari PT Siantar Top. Visi dari PT Siantar Top adalah menjadi perusahaan terkemuka yang terus tumbuh dan berkembang demi kepuasan bersama. Sedangkan misinya, pertama, menjadi perusahaan pelopor produk-produk dengan tes spesialis, kemudian menyediakan produk yang kompetitif harganya, terjamin mutu, halal, dan legalitasnya, mengembangkan kontribusi bagi kesejahteraan bersama, mengembangkan keragaman produk atau usaha sesuai perkembangan kebutuhan pasar atau konsumen, dan yang terakhir, membuka kesempatan untuk pihak lain atau investor untuk bekerja sama dengan mensinergikan kemampuan yang dimiliki untuk memperkuat dalam mengembangkan usaha. Untuk rasio yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang pertama adalah inventory turnover ratio at cost. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Nah, pada tahun 2016, rasio milik PT Siantar Top adalah sebesar 6,62, pada tahun 2016 sebesar 7,19, dan pada tahun 2017 sebesar 7,64. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2017, rasio perputaran persediaan ini mengalami peningkatan yang cukup stabil. Hal ini disebabkan oleh nilai cost of goods sold yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap persediaan setiap tahun mengalami perbaikan, sehingga tingkat perputaran persediaannya semakin meningkat. Untuk rasio aktivitas yang selanjutnya adalah rasio perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja dapat dihitung dengan cara membagi penjualan dengan modal kerja bersih atau net working capital. Nah, untuk kasus PT Siantar Top ini, rasio perputaran modal kerjanya adalah pada tahun 2015, rasionya adalah sebesar 7,93, 2016 sebesar 7,24, dan pada tahun 2017 adalah sebesar 4,80. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa rasio perputaran modal kerja milik PT Siantar Top dalam periode 2015 sampai 2017 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, rasio perputaran modal kerja ini turun sebesar 0,69. Penurunan ini tidak terlalu signifikan, tetapi pada tahun 2017, rasio perputaran modal kerja mengalami penurunan yang cukup signifikan, tepatnya turun sebesar 2,44. Hal ini disebabkan oleh naiknya angka modal kerja bersih perusahaan yang cukup drastis. Semakin besar nilai rasio perputaran modal kerja, artinya bahwa semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal kerja yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan bersih. Nah, untuk rasio aktivitas yang selanjutnya adalah rasio perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap dapat dihitung dengan cara membagi penjualan dengan total fixed asset atau aset tetap.
Pada tahun 2015, rasio perputaran aset tetap milik PT Siantar Top adalah sebesar 2,53, 2016 sebesar 2,37, dan 2017 sebesar 2,51. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio perputaran aset tetap perusahaan dalam jangka waktu 2015 sampai 2017 cukup stabil meskipun terjadi naik turun, namun angkanya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2016 rasio turun sebesar 0,16, lalu pada tahun 2017 rasio naik sebesar 0,14. Rasio perputaran aset tetap ini menunjukkan seberapa besar kemampuan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan penjualan, maka akan semakin baik bila nilainya terus meningkat setiap tahunnya. Untuk rasio aktivitas yang terakhir adalah rasio perputaran total aset. Perputaran total aset dapat dihitung dengan cara membagi penjualan dengan total aset. Nah, dalam kasus PT Siantar Top ini pada tahun 2015 rasionya adalah sebesar 1,33, 2016 sebesar 1,12, dan pada tahun 2017 sebesar 1,21. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio perputaran total aset pada periode 2015 sampai 2017 mengalami fluktuasi yang cukup stabil. Pada tahun 2016, rasio mengalami penurunan sebesar 0,21. Akan tetapi pada tahun 2017 rasio mengalami kenaikan, yakni sebesar 0,9. Rasio perputaran total aset ini menunjukkan seberapa besar kemampuan total aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan penjualan, maka akan semakin baik bila nilainya terus bertambah atau terus meningkat. Analisis rasio yang keempat adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang pertama adalah gross profit margin atau GPM. Untuk menghitungnya dengan cara penjualan dikurangi dengan COGS atau cost of goods sold dibagi dengan penjualan. Nah, pada PT Siantar Top ini pada tahun 2015 GPM-nya adalah sebesar 0,21, pada tahun 2016 sebesar 0,21 dan 2017 sebesar 0,22. Rasio GPM PT Siantar Top periode 2015-2017 cukup stabil. Hal ini disebabkan oleh angka penjualan dan COGS yang cukup stabil pula. Nilai rasio GPM ini menunjukkan besaran laba kotor yang diperoleh perusahaan untuk setiap Rp1 penjualan mereka. Profitabilitas yang kedua adalah NPM atau Net Profit Margin. NPM dapat dihitung dengan cara membagi net income atau laba bersih dibagi dengan penjualan. Nah, pada tahun 2015 NPM pada PT Siantar Top ini adalah sebesar 0,07, pada tahun 2016 sebesar 0,06, dan pada tahun 2017 sebesar 0,08. Nah, rasio NPM PT Siantar Top pada periode 2015-2017 cukup stabil. Hal ini disebabkan oleh angka penjualan dan net income yang meningkat cukup stabil pula setiap tahunnya. Nah, nilai rasio NPM ini menunjukkan besaran laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap Rp1 penjualan mereka. Ini adalah basic earning power. Untuk menghitung basic earning power dapat dihitung dengan membagi earning before interest and tax atau EBIT dibagi dengan total aset. Nah, pada tahun 2015 basic earning power milik PT Siantar Top ini adalah sebesar 0,12, pada tahun 2016 sebesar 0,09, dan pada tahun 2017 sebesar 0,12. Tujuan dari dilakukannya analisis terhadap rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dasar atau basic profitability dari total aset perusahaan dalam menghasilkan laba usaha atau laba sebelum pajak dan bunga atau biasa disebut dengan EBIT. Dapat dilihat dalam tabel tersebut di layar bahwa nilai rasionya cukup stabil meskipun mengalami naik turun. Pada tahun 2016, rasio ini mengalami penurunan sebesar 0,03, dan pada tahun 2017 rasio ini kembali naik seperti pada tahun 2016, yakni naik sebesar 0,03.
Pada tahun 2017, nilai rasio ini adalah sebesar 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki oleh perusahaan hanya mampu menghasilkan laba sebesar 12%. Profitabilitas yang selanjutnya adalah operating profit margin. Operating profit margin dapat dihitung dengan cara membagi earning before interest and tax atau EBIT dengan sales atau penjualan. Pada tahun 2015, rasio operating profit margin milik PT Siantar Top adalah sebesar 0,09. Pada tahun 2016 sebesar 0,08 dan pada tahun 2017 sebesar 0,10. Tujuan dari dilakukannya analisis terhadap rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dasar atau basic profitability dari total penjualan perusahaan dalam menghasilkan laba usaha atau laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT. Dapat dilihat dalam tabel tersebut bahwa nilai rasionya cukup stabil meskipun mengalami naik turun. Pada tahun 2016, rasio ini mengalami penurunan sebesar 0,01 dan pada tahun 2017, rasio ini naik sebesar 0,02. Pada tahun 2017, nilai rasio ini adalah sebesar 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan hanya mampu menghasilkan laba sebesar 10%.